25 tahun tanpa henti menerjang ombak dan gelombang demi mengabadikan diri umat sebagai pelayan Allah. Inilah pengabdian tanpa henti yang sudah dan tetap akan dilakukan oleh Monsinyur Hilarius Moa Nurat SPD, Uskup Pangkal Pinang, yang wilayah diosisnya meliputi 2 provinsi. Kedua provinsi itu yakni Kepulauan Bangka Belitung atau Babel yang beribu kotakan kota Pangkal Pinang dan Kepulauan Riau yang beribu kotakan kota Tanjung Pinang. Secara awam, pengabdian Monsinyur Hilarius Moa Nurat SPD yang akrab dipanggil Uskup Pila merupakan testimoni yang tiada terhitung lagi dan sangat luar biasa. Tiada manusia biasa yang sanggup menahan beratnya pengabdian seperti itu. Segenap umat Katolik di wilayah Keuskupan Pangkal Pinang pun merayakan peringatan yubileum 40 tahun imamat dan 25 tahun episkopal bagi Monsinyur Hilarius Moa Nurat SPD. Sang jubilaris ini pun memimpin langsung perayaan Ekaristi yang dihadiri lebih dari 5.000 umat Katolik sekota Batam, juga kepala paroki dari 4 gereja di kawasan tersebut. Lahir di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Februari tahun 1943, Monsinyur Hilarius Moa masuk ke dalam Kongregasi Serikat Sabda Allah dan ditabiskan menjadi imam pada tanggal 2 Agustus tahun 1972. Pada tanggal 30 Maret tahun 1987 menjadi Uskup Pangkal Pinang, ditabiskan pada tanggal 2 Agustus tahun 1987. Adapun dalam sambutannya usai misa Ekaristi di Kota Batam, Monsinyur Hilarius Moa Nurat SPD menceritakan romantikanya selama menjadi pelayan Allah, terutama ketika dirinya berkali-kali selamat dari amukan badai laut ketika mengunjungi umat di pulau-pulau wilayah Keuskupan Pangkal Pinang. Apalagi selama melewati Selat Malaka di Kepri yang ombaknya ganas karena langsung datang dari Laut Cina Selatan. Tapi Allah Maha tahu dan melindungi sehingga sang uskup tak pernah pantang menyerah untuk melayani umat. Sang uskup sangat yakin bahwa Tuhan selalu mendoakannya dan Tuhanlah motivator dan inspiratornya dalam berkarya, yakni ego autem roga viprotel. Aku telah mendoakan dikau. Ego autem roga viprotel. Saya telah berdoa untuk engkau dan sekarang berdoa juga di masa yang akan datang Tuhan tetap berdoa. Karena itu pasti akan Tuhan dalam perjalanan hidup. Ujung kayu ada emas. Karena itu cara apapun saja dengan kekerasan pentingnya anak pergi sekolah. Tanpa sekolah tidak akan ada gunanya. Karena itu memang saya berterima kasih sekali kepada orang tua saya yang sudah coba membantu saya ikut sekolah dengan setia. Lalu kemudian saya masuk SPDL karena menjadi imam. Banyak orang juga tidak menyangka bahwa saya itu menjadi imam. Sebenarnya juga nakal. Pernah saya dipanggil oleh 3.000 waktu malam. Lalu pasien prefek pasien yang bawah panggil, siapa yang 3.000? Lalu saya menghadap. Lalu beliau tanya, mau kiri atau mau kanan? Saya kan waktu itu baru datang tidak tahu bahwa dia itu tidak. Pikir ke kanan. Saya bilang, kiri. Langsung terima berbunyi. Ya ini. Waktu
Waktu saya kelas 3 juga sudah saya cuti di kelas, tiba-tiba bosnya berbunyi harus berbela supaya malam. Saya lama keluar dari kelas, nanti semua dalam kelas itu. Pak Rektor datang, Pak Rektor yang tinggi, perut gendut, saya kecil, lari ke bawah perut, langsung ke bela. Di kepala tetap tobat, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Padahal tadi saya kecil. Ya. Tapi ya, kita tahu meskipun nakal, penjelasannya Tuhan selalu begini. Ego out dan protasi proses. Saya sudah berdoa mengontrol engkau dan seterusnya. Waktu saya mau masuk SD, bapak saya katakan tidak boleh masuk imam dunia. Tapi saya masih mau masuk SD. Tapi bapak tidak suka dengan pasal-pasal boleh karena dia anti orang-orang barat. Bapak saya di seminari anti klerikal. Begitu mau masuk kader ditolak, bapaknya ditolak. Dan dia tidak terlalu keras kepala. Karena itu dia tidak mau bahwa anaknya itu menjadi imam. Tetapi yang bagus dari bapak saya adalah dia bilang pada rektor pada waktu itu, kalau kita tidak mau jadi imam, baik. Saya sebagai bapak atau orang tua membayar uang sekolah. Syukurlah, dia rela bayar uang sekolah kalau tidak di sekolah. Jadi meskipun tidak mau menjadi imam, tetapi dia bayar uang sekolah supaya kita anak bisa tercapai. Jadi bapak saya begitu. Karena itu juga saya minta para orang tua dan sebagainya, kalau anaknya menjadi imam atau menjadi budak atau sukses, ya bantulah. Jangan tiba-tiba menutup jalan ketika ada kesempatan untuk menjadi imam. Harus tolong orang tua harus. Dan para orang tua juga, kalau anak nakal masuk seminari, jangan dulu bilang anak saya ini nakal. Bukan betul, tidak sekolah, belajar malam, hidup tidak layak jadi imam. Jangan dulu pikir begitu. Saya sendiri seorang anak yang nakal sekali. Tapi di sekolah terus menjadi imam. Ya, itu karena ketekunan dari orang tua. Jadi, itu menarik juga. Kalau anak nakal, saya tidak cepat kasih keluar. Saya lama di seminari, 13 tahun di seminari. Tapi kalau anak nakal selalu menanggung perhatian saya. Bukan anak yang jelek, tapi mereka spontan dan selalu mau mengikuti bimbingan. Karena itu banyak anak yang nakal sebetulnya menjadi imam. Banyak anak yang menjadi kepalanya miring-miring tidak menjadi imam. Jadi itu. Sesudah imam masuk akal pinang. Jadi 2 Agustus 72 dikasih sebagai imam, kerja 15 tahun, dan saya tidak pernah berpikir bahwa akan ke Pangkal Pinang. Sebab saya sudah mengatakan kepada miskin dari Jawa, saya suka mengajar di seminari sebagai bapak ceramah. Orang banyak kali tidak suka jadi bapak ceramah di seminari, selalu mengelak. Tapi saya bilang miskin dari saya mau. Karena itu beliau sampaikan pada kondisi kalau nilai mau kerja di seminari tetapi bapak ceramah biarin. Ya, karena kita susah dapat orang yang bisa menjadi bapak ceramah di seminari. Padahal disuruh ke barat ke direktur pulang. Dan malam ke direktur pada Lokong disuruh ke Pangkal Pinang pulang. Lebih jauh dari Flores. Jadi padahal saya sudah pikir saya akan hidup lama, 3 lama Flores Timur Parang Tuban. Saya sudah 10 tahun lebih, 12 tahun di sana, saya tidak akan pindah. Tapi ternyata Tuhan menghendaki lain, saya harus pindah ke Pangkal Pinang. Masuk Pangkal Pinang 26 Juli tahun 87. Tidak ada seorang imam yang saya kenal. Tidak ada seorang sukses yang saya kenal.
Tidak ada seorang awam di Pangkal Pinang kita. Semuanya berpengaruh. Mau buat apa? Tiba-tiba dicopot dari Flores datang ke Pangkal Pinang. Ya, namanya misionari, ya sudah pergi aja. Sampai di Pangkal Pinang ternyata diterima dengan baik. Dan sekarang sudah bekerja 25 tahun di Pangkal Pinang. Rasanya semakin cintai Pangkal Pinang. Kalau saya ke Flores, orang Flores tidak kenal saya lagi. Tapi kalau saya jalan ke seluruh Pangkal Pinang dari Natuna, Ranai sampai Tanjung Pandan, semua orang kenal. Banyak orang mengenal, banyak saudara. Karena itu rasanya memang ketika mau saya tetap di sini. 25 tahun. Ombak putih dari jauh saya pada suratan. Ombak putih dari jauh itu baik tidak? Oh, itu satu akan lewat. Lalu kaki saya Pak Raka Ibono Almarhum bilang, Monsieur, saya pompong yang kecil aja berani lewat. Ini pompong yang bagus, lewat. Tapi begitu sampai di kelas, kami dihantam luar biasa. Ombak tinggi 3 meter. Arus kencang, angin kencang, kami salah sekali. Ini matilah waktu itu. Dan itu berlangsung 20 menit atau setengah jam. Kami semua dalam mobil terbuang ke kanan kiri. Semua barang terbuang. Kita tidak tahu bahwa hanya bisa pegang-pegang. Suster Albertini tidur di kapal hanya berteriak, Yesus Maria Yosef. Doa terkenal. Ada awak kapal namanya Yosef. Begitu dengar itu, Suster Albertini berdoa dia. Kenapa? Saudara, Suster lagi takut berdoa kepada Yesus Maria dan Yosef. Suster Gabriela pusing, tidak tahu buat apa, akhirnya tidur di pangkuan saya. Akhirnya kami lewat itu sampai di tempat. Umat datang di plaza untuk dimakan. Semua bilang, Monsieur, dalam kondisi seperti ini kami tidak akan keluar. Kenapa Monsieur keluar? Ya, saya bilang kalian sudah menunggu di sini nanti kecewa atau terjadi kami jalankan. Tetapi dia mengubah bahwa akan ombak arus di puncak. Tetapi saya yakin ego Allah yang memerlukan aku telah berdoa karena itu dia ternyata. Yang kedua kali yang kedua menang kapal terbakar. Begitu ditambah langsung dari Gabo menuju Tanjung Pinang di tengah laut kapal terbakar. Tapi karena kecepatan tinggi kapal itu pelan-pelan akhirnya menangkar satu Pulau Karang. Akhirnya awal kapal itu meningkat di situ. Tuhan Allah mengatur sudah dikatakan angkar di situ dan semua kami 150-an penumpang aman. Menunggu kapal itu datang menolong kami pulang. Dan waktu itu saya duduk juga dan menangis dengan itu. Kalau terjadi di tengah laut harus bawa kami kemana? Dan sejak saat itu saya yakin sekali bahwa ego awal terbuka. Saya tetap mendoakan Anda. Saya tetap kalau dipikir-pikir 25 tahun, hanya waktu itulah saya nangis. Tetapi waktu itu sudah sebulan